Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini kenapa mau dorawan ini gini? Kan ini tempat kerja Pak Kus. Dan itu sesuai hadis Rasulullah. Rasulullah melarang kita duduk di tempat khusus dalam kita bertamu, ya. Ada tempat khusus bagi tuan rumah itu kita dilarang duduk di situ kecuali diizinkan. Ini Pak Kus suruh ngakon silang ini ojo bani-bani. Bukannya karena apa itu melanggar aturan Rasulullah. Ini kemarin sudah, ya. Ini belum lagi. Ini sing Rasulullah sudah sing wong lagi sholat kan menang. Ini belum gerakan yang membatalkan sholat, ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil talaffuti. Saya pernah bertanya pada Rasulullah tentang lingak-linguk. Talaffut itu lingak-linguk fi sholat, dalam sholat. Qala ikhtilasun. Ikhtilas itu merampas, merampok, meminta. Ikhtilasun yahtali syaiton. Itu rampasan setan. Setan merampas artinya mengganggu, mengambil kehusuan kita. Min sholatil abdi, dari sholat seorang hamba. Jadi wong lingak-linguk itu yo digoda setan, kehusuannya diambil oleh setan. Kemudian hadis kedua dari Anas radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda padaku, iyyaka wal tafata. Jauhilah olehmu lingak-linguk fi sholat, dalam sholat. Fa inna iltifata fi sholati halakatun. Karena uang lingak-linguk itu membinasakan, merusak sholat, nanti membatalkan sholat. Fa in kana ikut dari dipisah dulu. Fa in kana la budda fa bitatawu. Kalau mau terpaksa harus lingak-linguk itu ya boleh ketika dalam sholat sunnah. La fil faridoh, bukan dalam sholat fardu. Tapi apa kira-kira ada hal yang kita mengharuskan lingak-linguk kata orang-orang, ya. Gak apa-apa, sebab ketika kita sedang sholat, ono wong assalamualaikum, kan orang penuh jawab, ya. Kemarin sudah ada. Kemudian duduk-duduk punya kon ngelingu sopo kan orang mungkin. Ngelingu. Tadi yang membatalkan, sekarang yang tidak membatalkan. Nabi qata ta'ala sarat dan qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ummun nas. Saya melihat Rasulullah masih mengimami. Wa Umamah binti Abil As dan Umamah, ini nama cucu Rasulullah, binti Abil As, wahya ibnata Zainab binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umamah itu putrane Zainab. Zainab itu putrane Rasulullah, jadi cucunya Rasulullah. Bojone Zainab arane Abil As. Ala atiqihi. Jadi
Rasulullah sambil menggendong. Ulama ada di gendongan Rasulullah sedang sholat. Faiza roka'a wa doa. Ketika Rasulullah ruku diletakkan. Wa rafa'a minas sujud ada, dan ketika bangkit dari sujud digendong meneh. Ini boleh, tentu tidak setiap saat, bila mana diperlukan. Misalnya bocah dijagoke nangis, hati mengganggu sholat kena di walaupun ini dalam penjelasan hadisnya itu ada mengatakan hal itu hanya dilakukan oleh Rasulullah satu kali saja. Anak Abdul bin Sa'ad Abi qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Isya. Suatu ketika Rasulullah keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat Isya. Wa hamilun Hasanan al-Husain. Rasulullah saat itu ngejak Hasan atau Husain, hamalan. Hamal itu membawa gendong. Fataqaddama Rasulullah SAW, maka Rasulullah maju ke tempat pengimaman. Fawadau kemudian meletakkan cucunya. Sumaka baru sholat, wasolat. Kemudian beliau bertakbir untuk melaksanakan sholat. Fasajada ini sholatahu sajatan atolah. Ketika saatnya sujud, beliau Rasulullah sujudnya lama sekali. Qala abi, maka bapakku mengatakan farafa'atu ra'si. Karena sujudnya lama, maka ini bapaknya Sadar, tangi. Kenapa kok Rasulullah orang tangi-tangi? Faidas sobiyu, ternyata anak tadi ala dhuhri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sedang sujud. Jadi ini bapak ini khawatir ada apa-apa sehingga imamnya urung tangi, dia sudah tangi. Ternyata melihat cucu Rasulullah ada di punggung Rasulullah SAW. Faraja'at ila sujud, maka setelah tahu saya kembali sujud lagi. Falamma qada Rasulullah salatan qala nas. Setelah selesai salat, maka orang-orang berkata, "Ya Rasulullah, innaka sajdatan baina dhuhri anas salati sajdatan atolatha." Rasulullah tadi salat bersama kami sujudnya panjang sekali. Hatta zonanna anqad hadatsa amron, sehingga kami mengira bahwa ada sesuatu terjadi bagi engkau, au annahu yuha ilaika, atau engkau sedang menerima wahyu. Qala bersabda, kullu dzalik lam yakun. Semua itu tidak terjadi, walakinna ibna irtahalani, tetapi cucuku tadi menjadikan aku sebagai kendaraan. Jadi jaran-jaranan. Makanya itu ojilahu, maka aku tidak suka kalau aku segera bangkit hatta yabda hajatu, sehingga cucuku tadi menyelesaikan permainannya. Ini dipikirkan kaya sholat karo ngomong ya. Kalau ngomong bocah. Ini memang beginilah kadang-kadang bagaimana cara kita mengajari anak-anak memang sebaiknya ya kita kenalkan dengan masjid biar cinta masjid, tapi dibalik itu kadang-kadang mengganggu. Nah seperti ini kan termasuk mengganggu Rasulullah. Dan di sini kan tidak disebutkan bocah ribut apa ora, apa anteng toh. Saya kira jenis bocah yang didiuk karo ribut karo gemboran. Tapi Rasulullah masih menjaga. Yang penting jadi ini ojo, tapi seperti tadi karo gendong, ojo dijadikan kebiasaan sholat karo ngomong. Sholat karo ngomong. Nah, bahkan ini ada boleh membuat gerakan dalam sholat karena sangat diperlukan. Gerakan ini gerakan yang besar ya.
Abi Hurairah radhiyallahu qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam arabi qatlil aswadain. Rasulullah merintahkan kita membunuh dua binatang hitam di sholat dalam sholat itu al-aqrab kalajengking wal hayyah dan ular. Jadi Rasulullah memerintahkan walaupun dalam sholat, tapi tentu saja yang neono binatang lewat di depan kita sholat, apakah itu kalajengking atau ular atau binatang yang membahayakan, kita boleh membunuh, bahkan diperintahkan. Misalnya nganggo peci, ceplok, itu walaupun kita sedang sholat itu tidak batal. Tentu saja sekali lagi yang masih di depan kita. Wis mlayu mbrono ya ora sadoya oya. Ora sadoya oya. Batal nih oya-oya. Kalau misalnya nih nyambung yang keluar ya, masuk ke barisan belakang itu kan, itu kan berarti yang bertindak laki-laki. Saya merasa bisa misalnya, ada sapu dan ada apa, saya kan berarti punya. Karena itu orang macam wani, paling gemboran. Saya diberi ruang untuk membatalkan atau tidak? Ya boleh, batalkan. Tidak hanya. Artinya kita harus membatalkan, bukan materi melayu, tapi orang batal ke sholat kali terus sudah batal. Karena secara otomatis sudah batal. Sudah batal. Nah ini sore ini untuk malam. Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bait wal babu alaihi mughlaqun. Rasulullah sedang sholat di rumah dan pintunya terkunci. Pagi itu maka kata Aisyah, saya datang famasya hatta fatahali. Kemudian saya datang dan sehingga Rasulullah membukakan pintu untukku. Summa raja'a ila maqami, Rasulullah kembali ke tempat sholatnya. Wa wasafat annal baba fil qiblah. Dan kata Aisyah, pintu yang dimaksud adalah berada di arah kiblat. Ya, jadi sampai boleh membuka pintu asal pintunya di arah, jadi sehingga orang nanti menga-mengung. Jadi sekedar membukakan pintu, mundur lagi, melanjutkan sholatnya. Ini tidak batal. Nah sekarang ucapan yang tidak membatalkan tadi gerakan, sekarang ucapan. Ana Abdullah bin Syahr radhiyallahu qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi sadrihi azizun. Azizun itu bergejolak, kazil mirjal membuka seperti air yang mendidih. Artinya apa? Ini sholat Rasulullah sholat sambil menangis karo sesenggukan. Nangis sampai sesenggukan. Itu dibolehkan. Walaupun mungkin sampai keluar suaranya, keluar suara tangisannya. Tapi orang berarti nangis jerit-jerit. Sekedar yang keluar sedikit ditahan. An Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu qala shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku bersin. Faqul tu alhamdulillah hamdan katsir mutakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Setelah bersin saya mengucapkan ini. Biasanya kan kalau kita alhamdulillah rabbil alamin atau ya. Kali ini ucapannya alhamdulillah hamdan katsir mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Falamma sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala manil mutakallim fi shalah. Siapa yang tadi ngomong dalam salat? Falam yatakallahu, maka tidak ada seorang pun yang mengakuinya. Summa qala tsaniyah, Rasulullah kembali bertanya yang kedua kalinya, falam yatakallim ahadun, tidak ada seorang pun yang menjawab. Summa qala tsalisah, Rasulullah tanya lagi yang ketiga, faqala Rifa'ah, Rifa'ah mengatakan ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Faqala, maka bersabda, waladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, laqad ibtadaroha bid'un wa salasuna malakan anha yus'adu biha. Kata Rasulullah, saya melihat ada sekitar 30 malaikat yang berebut untuk siapa yang akan mencatat terlebih dahulu. Artinya
diperbolehkan. Kita yang bersin diperbolehkan mengucapkan alhamdulillah, tapi tonggone ora kena jawab yarhamukallah mboten bareng. Iki sing wis ditakoke Pak ditakoke Pak Edi karo Mas Bahrin ini. Posisi kaki tasyahud akhir pada sholat 2 rakaat. Oh, bukan ini sholat sholat tasbuk. Ini sholat 2 rakaat. Pertama dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, kuntu ahfazakum li sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Humaid As-Sa'idi, saya adalah orang yang memperhatikan sekali sholat Rasulullah. Hadisnya panjang. Faiza jalasa fi raka'ataini, ketika Rasulullah duduk pada rakaat yang kedua, jalasa ala rijl yusra wa sebelum yumna. Rasulullah duduk di atas kaki kiri dan memberdirikan kaki yang kanan, artinya duduk iftirosh. Faiza jalasa fi raka'atil akhirah, dan ketika duduk pada rakaat akhir, qaddama rijl yusra, menyorongkan kaki yang kiri, wa nasabal ukhra, dan memberdirikan kaki yang kanan. Wa qa'ada ala maq'adihi, dan Rasulullah duduk di tempat duduk, tempat di lantai. Ini namanya tawarruk. Jadi di sini hadis ini pertama mengatakan kalau rakaat kedua itu duduknya iftirosh, rakaat terakhir duduknya tawarruk. Hadis yang lain dari Aisyah, hadisnya panjang. Wa kana yaqulu fi kulli raka'ataini at-tahiyah. Aisyah berkata, dan adalah ketika rakaat kedua itu setiap 2 rakaat ada kulli raka'ataini, setiap 2 rakaat ada tahiyat. Wa kana yafrisu rijlal yusra wa yansabu rijlal yumna. Ini artinya, dan pada tahiyat yang kedua ini kita duduk iftirosh. Wa kana yanha an iqabis syaitan, dan Rasul melarang kita duduk seperti ngobes setan, seperti duduknya setan. Bahkan duduk setan seperti apa di masjid sini penjelasnya adalah duduk di atas 2 tumit. Nah, ini kemarin duduk di atas 2 tumit. Karena kalau iftirosh kan hanya 1 tumit ya, tumit yang kiri. Wa kana yanha, Rasul juga melarang ayaftari sarrajula ziraihi iftiras as-sab'i. Rasul juga melarang kita menggelarkan kedua ziraihi, kedua lengan seperti jerumnya binatang buas. Jadi ketika sujud mboten bareng, sikune nempel. Wa kana yahtimus shalah bitaslim, dan Rasulullah menyelesaikan sholatnya dengan ucapan salam. Jadi ini hadis pertama menyatakan tentang kedua jenis duduk. Hadis ini tentang duduk pada rakaat yang kedua, di mana setiap 2 rakaat ada tahiyat. Hadis yang ketiga dari Abu Humaid, ana alamu bi sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat salat Rasulullah dan seterusnya, hatta idza kanat sajdatu allati fi taslim, sehingga ketika Rasulullah sujud di mana di situ rakaat akan ada salam, akhraja dari yusra wa qa'ada mutawarrikan ala syiqqil aisar, maka Rasulullah duduk ini seperti tadi, duduk tawarruk. Qalu sadaqta hakadza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini demikianilah benar ada, seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan. Dari sini kita bisa melihat ada kelompok yang mengambil
hadis ini tadi, hadis yang kedua. Ini bahwa setiap 2 rakaat itu ada tahiyat dan duduknya duduk iftirosh. Kalau rakaat yang apa? Hadis yang pertama tadi ada 2 macam. Hadis yang ketiga ini menjelaskan bahwa berapapun rakaatnya, kalau rakaat itu akan ada salam, itu duduknya tawarruk. Nah, ini kemudian kita melihat memang ada yang naik rakaat, sholat apapun, sholat subuh, sholat sunat, ada yang duduknya iftirosh terus. Nah, makanya ini Tarji memberikan fatwa, intinya bahwa hadis ketiga inilah yang menjadi pilihan dari tarjih. Jadi tarjih memilih walaupun sholatnya 2 rakaat, itu kita duduknya tetap tawarruk. Ya karena ada salam. Nah, makanya ambil hadis yang ketiga. Setiap rakaat yang ada salam, entah itu salamnya di rakaat berapapun, di rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat 4, tetap duduknya tawarruk. Hadis ini yang dipilih oleh tarjih. Tapi sampai sekarang masih ada ya? Masih ada. Dan nggak usah disalahkan. Sebab dia milihnya tadi, milih hadis yang kedua. Waktu tempatnya sempit. Pripun? Kalau Jumatan pas 14. Terjemah benar berkata. Tahun. Imam Sahih Muslim, sebagaimana dalam kitab Sahih Muslim, Abi Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fi tasyahudi, adalah ketika Rasul duduk dalam tasyahud, wa yadul yumna ala rukbati. Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas lututnya. Itu kata yusra. Jadi tangan kanan, tangan kiri di atas. Wa wada'a yadul yumna, dan tangan kanan meletakkan tangan kanan ala rukbatihil yumna pada lutut kanan. Wa qa'ada salasa khamsin, dan Rasulullah membuat angka 53. Ini angka Arab ya. 53. Wa syari sabab pada memberi isyarat dengan jari telunjuk. Fi riwayatin, dan dari wa qabadu asabiya kullaha wa syarah bilati talimana, dan menggenggam semua jari-jarinya yang allati talia ibhama, semua jari-jarinya digenggam, kecuali tadi yang ini berisyarat ya. Wasyar biasa sababah, yang lainnya adalah menggenggam. Dalam hadis lain juga dirinci, kata Rasulullah, khinsir itu jari kelingking digenggam. Binsir itu jari manis digenggam. Wusto jari tengah digenggam. Yang ini asyaro, membuat berisyarat. Kemudian wabah doa ini diletakkan, jempol diletakkan di jari tengah. Itu rincian dari Rasulullah cara kita tahiyat. Jadi ngeten sebab wonten sing ngono asten. Nah, ini dia blek itu. Ini belum sesuai. Ana meneh sing ikine malah kaya loro. Nggih, ada. Nama ketengin ngandhap wonten. Mana-mana saya model isi. Sedelok nggih. Ini An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kayusiru isbaihi idza da'a la yuharriku, adalah Rasulullah ketika salat memberi isyarat dengan telunjuk la yuharrika, tidak menggerakkan. Soalnya enggak ada hadis yang lain yang Rasulullah yuharrikuha, menggerak-gerakkan. Tapi ini ada hadis yang tidak menggerak-gerakkan. La yuharriku. Ini pilihan tarjih, ini dari
buku tanya jawab jilid 2, maka kita dipilihkan yang tidak menggerakkan. Posisi tangan ketika salam. An Abdullah bin Qibtiyah Inna Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kunna idza shallaina ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika saya salat bersama Rasulullah, qulna assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wa asyara biyadihi ilal janibaini, dan kemudian mengisyaratkan dengan tangannya ilal janibi, kedua arah. Faqala Rasulullah alamatumuuna baitu, mengapa kamu menggerakkan tangan begitu? Karena ka'anna aznabu khayli syamsin, kok seperti ekor kuda liar. Innama yakfi ahadakum ayyadha ayadahu ala fakhidhi, mestinya cukup kamu tetap meletakkan tangannya di atas pahamu, summa yusallim ala akhi min ala yaminihi, kemudian mengucapkan salam pada arah saudara, arah kanan dan arah kiri. Jadi wonten sing ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada zaman Rasulullah wonten. Bila ditegur oleh Rasulullah. Lah kula sing kadang-kadang kan bingung. Hadis iki sono. Dan dilarang. Kok sih dilakoni? Priye iki? Hah? Orang ya kan makar, katakanlah kan bisa jaga dia hanya tiru-tiru atau pagi ini mulai justru lah. Nah sing pagi ini ngajari ya sing pada kan ada larangan kalau diajar gitu. Jangan mendahului imam, ini jelas. Nah Rasulullah SAW inna ma'jaliwal yutamabi faidah kabbara fakabbiru, dijadikan imam itu untuk diikuti. Apa imam bertakbir maka bertakbirlah, wala takabbiru hatta yukabbiru, dan janganlah kamu takbir sampai imam benar-benar takbir. Wa idza raka'a farka'u, dan jika imam ruku farka'u maka rukulah kamu, tetapi hatta yarka, sehingga imam benar-benar ruku. Jadi, ini kurang nih. Wa idza raka'a farka'u wala tarkab, di sini ada wala tarfa'u hatta yarka, dan janganlah kamu ruku sampai imam benar-benar ruku. Wa idza sajada fasjadu, ini wala tasjudu hatta yasjuda. Jadi harus benar-benar imam sudah selesai kita baru, nah dia sudah berdiri kita baru berdiri. Oh barengi, apa mana di sini? Barengi itu apa mana di sini? Karena di sini ada penekanan kata hatta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas ini imamukum, wahai manusia, aku yang adalah imammu, fala tasbiquni birruku, janganlah kamu mendahului aku dalam ruku, wala bisujud, jangan bersujud, wala bil qiyam, jangan mendahului kita berdiri, wala bil qu'ud, jangan mendahului duduk, wala bil insiraf, jangan mendahului menyelesaikan salat. Salamin di sini. Barang. Ini belum nanti gue sampaikan itu ya. Badan imam bagi makmum sudah pernah. Diulang. Haji Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala la sholata liman yaqra fi kitab. Ini dasar awal. Dasar pokok kata Rasulullah, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihah. Ini dasar. Hadis saja dari Abdullah bin Samit qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazakulat al-qira'ah. Rasulullah salat kemudian terganggu bacaannya. Falamman sarafa, maka ketika selesai qala, Rasul bersabda, inni arakum taqra'una wara'a imakum. Saya melihat tadi ada yang membaca di belakang imammu. Qala
Fakulna ya Rasulullah, wallah, ya Rasulullah, saya tadi Rasulullah. Qala Rasul bersabda, la taf'alu, jangan kamu melakukan itu illa bi umil Quran, kecuali membaca Al-Quran. Umul Quran ini adalah umul Quran adalah Fatihah, kecuali membaca Fatihah. Berarti kasusnya di sini ketika Rasulullah sedang membaca surat, mengikuti membaca surat. Rasulullah melarang, jangan kamu lakukan kecuali boleh membaca Fatihah saja. Karena fa'innahu la sholata liman yaqra biha, karena sesungguhnya tidak ada sholat, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Ini pun pengertian la di sini. La sholata. Ini ada dua penafsir. Pertama mengatakan la itu artinya tidak sah. Yang kedua penafsir kedua la tidak sempurna. Sehingga kalau yang tidak sempurna itu boleh orang moco Fatihah. Sudah pernah kami bicarakan di dalam tafsir surat Al-Fatihah, ada sebagian ulama yang mengatakan kita boleh terbaca, tapi karena ada ayat mengatakan faqra'u ma tayassaru min. Bacalah apa yang kamu bisa, kamu hafal, yang kamu mudah. Sehingga menurut itu kita boleh tidak membaca. Apalagi ketika menjadi makmum itu boleh orang baca Fatihah. Ini kan ada. Yang masuk kadang-kadang ketinggalan Fatihah. Itu kan itu sudah jelas. Jadi maksud ini buat masuk, Pak. Jadi sejak mulai rakaat pertama yo takbiratul ihram imam, jadi makmum orang tahu maca Fatihah itu ada yang membolehkan. Karena ada hadis bahwa bacaan imam itu menjadi bacaan makmum. Tetapi sekali lagi tarjih tetap memerintahkan kita membaca Fatihah bagi makmum. Walaupun tabrakan dengan bacaan seperti imam. Tabrakan maksudnya perbuatan. Kita kan baca Fatihah. Imamnya wis ganti surat. G. Boleh ini. Sekiranya kan bunyi biasa Pak. Nah ini makanya di sini kan Rasulullah isi moco surat, dia mengikuti baca surat, nggak boleh. Artinya apa? Makmum tidak boleh membaca surat, yang boleh hanya membaca Fatihah. Tapi ada sih imam bijak itu setelah imam diam, kasih kesempatan makmum baca. Kira-kira kesempatannya nyandak pun membaca Fatihah. Orang nyanda, ada nyanda. Karena memang itu tidak ada, Pak, tidak ada. Sudahnya kita memang tidak ada cukup. Nggak ada aturan atau contoh atau Rasul mengatakan berilah kesempatan makmum membaca Fatihah, ini nggak ada. Maka ini ada. Nabi Hurairah inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini seperti tadi ya. Di sini ada kalimat wa iza qara'a fa'ansitu. Ketika imam membaca maka dengarkanlah. Juga ayat Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 7, "Idza qara'al Qur'an fastami'u ansitu la'alakum turhamun." Ini ayat ini yang dijadikan pedoman tadi saya katakan bahwa makmum ora usah ketika imamnya jahar, kamu ora usah maca Fatihah karena ini mendengarkan terus. Al-A'raf ayat 204. Idza qira'al Qur'an fastami'u. Kalau ada orang baca Quran, dengarkan. Wan situ. Dan perhatikan, la'alakum turhamun. Ini alasannya ini, Pak. Ini sekarang ini. Dari hadis kedua tersebut di atas kita dapat memahami bahwa waktunya untuk membaca Al-Fatihah bagi makmum sebaiknya adalah pada saat imam baca Fatihah membersamai, Pak. Itu canda kabeh. Perintah ketika ada orang baca Quran kita mendengarkan, nah bareng isi baik iso ngrungokke kan. Awake maca bareng kan isi ngrungokke. Pati-pati iso bareng karena ngrungokke. Sehingga yang ngrungokke ya maca. Dua-duanya
kena dalam satu waktu. Tapi ini sampean macane ngenteni dong imam lagi maca surat, berarti mung entuk maca tapi ora iso ngrungokke. Ora mungkin dah. Ini Fatihah kan iya. Ya walaupun tidak panjang kan tetap konsentrasi sendiri, Pak. Ya, ini sehingga majelis tarjih itu memberikan ini dalam jilid 3 ya, halaman 105 itu menetapkan bacaan Fatihahnya kita membersamai dengan sujud tilawah. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra alaina surah fiha as-sajdah. Rasulullah dalam salat membaca surat sajdah, surat yang ada ayat sajdah. Wa yasjudu wa nusawwiju hatta marjita hadana majawidi. Dan kami pun Rasulullah sujud, kami pun sujud sampai-sampai ada yang tidak mendapatkan tempat untuk sujud. Salatnya susuan, kebek. Kalau kelingan kalau nanti salat Jumat nang Mekah boro-boro ruku biar iso, Pak. Tekone serata telat terus ngarep sapa wis rapet wis. Dadi sore iso ruku biar iso. Nggih, yo ngarep buri orang ngiringan tok ngiringan ngarep rapet. Sampai iso ruku. Ya sudah bercanda kayak gue. Hadis dari Amr bin As qala anna Rasulullah SAW aqra 15 sajdatan. Rasul membaca 15 ayat sajdah fil Quran Al-Quran, minha salasan fil Mufassal wa fil Haji sajdatain. Ada ya, 3 dalam surat Mufassal dan dalam surat Al-Hajj ada 2 kali, satu surat ada 2 kali sujud ayat sajdah. Lah niki kadang-kadang nek wonge urung biasa begitu imam maca rambung ayat sajdah sujud kan subhanallah. Ngertine imame kelalen padahal ini karena insyaallah yaqul fi sujudil Quran bilal ya. Ini bacaannya Pak. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihauli wa quwwatih. Ada tambahan Imam Bayhaqi dapat wa sawarahu setelah khalaqahu. Jadi ada tambahan di sini alladzi khalaqahu ya wa sawarahu wa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwatih. Ini bacaannya Pak. Iya, kalau kita melakukan sujud sajdah baik di dalam sholat maupun di luar sholat, baik kita yang membaca atau kita yang mendengar, itu bacaannya ini. Ya ora apa-apa di sunnah. Dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah. Maca surat sajdah kemudian sujud, Rasulullah mendengar ikut sujud. Kali lain sahabat maca dia tidak sujud, Rasulullah sujud. Ruang sing ora sujud malah protes, Rasulullah kebetulan sujud. Lah kowe ora sujud ya kasih maca kowe ora sujud ya ora sujud. Dan ini dilaksanakan Rasulullah juga ketika khutbah. Sedang khutbah memberikan penjelasan, membaca ayat saja, Rasulullah turun dari mimbar sujud, naik lagi setelah itu. Nah, jadi artinya disunahkan kapan saja. Kapan saja kita, kalau asal membaca ayat sajdah, kita diperintahkan untuk dibaca. Bacaannya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Boleh nanti ditambah di sini lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Sajada wajhi, kami sujudkan wajahku lilladzi khalaqahu pada zat yang menciptakan. Wa syaqqa sam'ahu, syaqqa itu membuka atau memecah, menyobek. Artinya menjadi
syakko yang membukakan telinga wa basara dan penglihatan bihaulihi wa quwwatihi dengan apa namanya rekadaya dan kekuatan Allah. Artinya apa? Semua ini yang di sini ada wasawwarahu tambahan dan zat yang membentuk, yang menciptakan kita. Dapatnya monggo sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Mau ada bagian itu kasih ada. Jadi kan bisa dipotong tau, dipotong di kopi. Tapi tahu artinya dibaca gimana? Ya beda Pak, beda. Sebab sholat itu apa? Sholat itu harus mengucapkan. Bukan sholat, bukan bareng sholat di batin. Lahir batinan. Yang ini yang sama saja. Ini kan sujud kan di luar sholat pun karena perintahnya membaca itu dengan mulut Pak. Membaca karo batin gitu Pak. Nah biyen orang sekolah SD kok yo kabeh diwaca batin. Nah itu CD Pak. Ya wonten kan biyen kan maca dibagi buku terus kabeh diwaca batin. Halaman semene. Nah niku ono maca batin. Ini pindah tempat untuk pergantian sholat. Al-Mughirah bin Syu'bah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imam fi maqamihi. Janganlah imam sholat di tempatnya yang pengimaman. Al-Sali fil maktubah ketika dia setelah sholat wajib hatta yantahiya anhu sehingga dia pindah dari tempatnya. Hadis ini mengatakan imam orang kena sholat pada sholat fardu, sholat sunnah di tempat pengimaman. Tetapi hadisnya ini ternyata dhaif. Hadis ini dhaif karena ada seorang perawinya yakni Atha yang tidak bertemu dengan Al-Mughirah. Karena Atha lahir justru pada tahun wafatnya Mughirah. Ya hadisnya tidak bisa dipakai. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atajuzu ahadukum idza shalla ayat taqaddama ayat akhir. Ya. Hendaklah kamu salah seorang di antara kamu jika sholat hendaklah maju atau mundur atau an yamini ke arah kanan atau ke arah kiri. Jadi bersolat arep salat maneh nek ora maju mundur atau kanan atau kiri. Ini hadisnya pun dhaif. Jadi hadis ini perintah ini dhaif. Nah, ini idza shalatal jum'ah fala tusalliha bi salatin. Hadisnya panjang. Jadi intinya ada seorang yang sedang sholat Jumat agak jauh, kemudian setelah sholat dia langsung sholat lagi. Maka kemudian ditegur, idza shalatal jum'ah fala tusalli bi salatin hatta takallama aw takhruja. Jika kamu sholat Jum'ah, maka jangan kamu langsung sholat sebelum takalam, sebelum kamu berbicara atau keluar. Keluar itu maksudnya pindah tempat. Inna Rasulullah SAW awrona bidzalik, karena Rasulullah sesungguhnya memerintahkan yang seperti itu. Ini di sini keterangannya hadis yang ketiga ini yang dijadikan majelis tahdiz sebagai dasar tuntunan pindah tempat bagi seseorang yang melakukan sholat fardu kemudian melakukan sholat sunnah. Hal ini disebutkan pada halaman 13 HPT jilid 1. Yang kedua, tidak salah juga kalau ada yang memahami hadis di atas bahwa pindah tempat atau berbicara berlaku hanya setelah sholat Jumat saja, karena memang sini tidak sholatal Jum'ah. Karena kasus terjadi pada saat sholat Jumat. Ini penjelasan tarjih. Kalaupun kita anggap umum, artinya sholat oros Jumat di sini yang penting, yang dilarang adalah bersolat langsung tangi sholat meneh. Tapi kalau kita sudah takalam berbicara, misalnya dzikir sebentar, itu kalaupun tidak pindah tidak apa-apa. Atau
apalagi keluar pindah. Jadi tidak perintah mutlak. Nah wis zikir, berzikir rampung, salat ini di tempat itu ya nggak apa-apa. Tidak harus pindah. Kalau yang musafir itu Jamak, ini jamak. Jamak juga tidak harus langsung. Nah, kan bisa kan setelah salam orang datang istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bahkan ada hadis yang mengatakan ketika sholat jamak, sebagian sahabat itu metu makani untane, nah, kemudian baru masuk lagi menjamak. Dan saya mau lihat itu kan habis lambung, alat. Langsung tangi. Tidak harus. Ini sih bacaan dalam hati, bacaan sholat dalam hati. Ini surat Al-Isra ayat 110. Qulidullah awid'ur rahman. Serulah Allah atau serulah zat yang maha pengasih. Ayyama ma'dudat. Di mana pada ayyama tad'ufalu asmaul husna. Kemudian jika kamu berdoa maka gunakanlah, bacalah asmaul husna. Wala tajhar bi sholatika, di sini tentang hal itu. Wala tajhar bi sholatika, dan janganlah kamu keras-keras ketika sholat. Tetapi juga wala tuhafid biha, jangan kau menyembunyikan bacaanmu. Wa ta'ibana dzalika sabila, tapi bacalah di antara keduanya. Artinya ini berlaku bagi orang yang sholat makmum atau sholat sir. Juga ini surat Al-A'raf ini secara umum. Ayat 25, wadhkur rabbaka fi nafsik, dan sebutlah nama Tuhan dalam dirimu sendiri tadarruan, dengan merendahkan wa khufyat dan rasa takut, wa dunal jari minal qaul, dan di bawah kerasnya suara orang berbicara. Bil ghudwi wal asal, baik pagi-pagi maupun siang. Wala takum minal ghafilin, jangan menjadi orang-orang yang lalai. Itu hadisnya. Ini disebutkan wakanu ya'rifuna qira'atahu, adalah sahabat melihat, mengetahui bacaan Rasulullah fi zuhri wal asr, pada salat zuhur dan asar, salat yang sir, mitro bilihati, dengan gerakan-gerakan janggutnya. Ini berkenaan dengan hadis di atas, menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan lisannya, bukan dalam hati. Ini Tanya Jawab Agama jilid 4 halaman 551. Kan wonten mau salat tapi takbiratul ihram tekan salam mingkem terus. Itu sing aliran kebatinan itu. Salat fardhu ini juga yang kadang-kadang banyak ditakuti orang nih. Salat fardu makmum orang yang salat sunnah atau sebaliknya. Jadi Jabir Abdullah bin Qala ini mulane wis ngerti apa dasarnya saya sampaikan. Ini dasarnya. Mu'adz salat Rasulullah asya al-akhir, salat isya yang akhir. Jadi Rasulullah itu sering kalau melakukan salat isya itu diakhirkan waktu. Mundur. Tapi akhirnya bukan berarti karena waktunya isya itu kan dalam yang sudah kita kaji itu kan paling sepertiga malam atau maksimal separuh malam. Jika kalau sholat isya jam 10 itu sudah termasuk akhir. Yang majadilah kami fasolah bim tilka sholah. Kemudian Rasulullah pulang dan sholat bersama mereka. Dan sholat itu artinya apa? Riwayat Nasawi dan Ad-Darqutni disebutkan bahwa ada tambahan sabda Nabi, sholat itu untukmu yang sunat, sedang untuk kamu yang wajib. Jadi kan begini, ada orang yang sholat bersama Rasulullah jamaah di masjid. Setelah itu summa yarji'u, benar pulang ke rumah. Yarji'u lakomihi, pulang ke rumah. Fayusolli bihim tilka sholah. Kemudian di rumah dia sholat lagi bihim dengan mereka. Mereka siapa? Keluarga.
Salat ya tilka salat yang sama tadi, salat Isya. Jadi bar sing lanang jamaah nang masjid, bali nang omah ngimami bojone. Itu boleh. Nah, ini maka yang bagi laki-laki itu, yang kedua itu walaupun salat Isya tapi dianggap sebagai salat sunnah, amalan sunnah. Kemudian dari yang kedua Yazid bin Aswad qala misalnya saya idza salatukum fi rihlihi cuma derakat salaman imam faisali ma'amaha fa innahu lahu nafilah. Barang siapa yang sudah sholat di rumahnya kemudian mendapatkan sholat bersama imam, maka sholatlah bersama imam karena itu menjadi amalan sunnah. Ini kasusnya ketika Rasulullah habis sholat jamaah Isya, kemudian ada orang duduk di depan masjid. Loh, kok orang ini jamaah? Walaupun sholat, nah Rasulullah mengatakan mestinya kamu ikut sholat, walaupun sholat ikut jamaah lagi. Itu sebagai amalan sunnah. Pripun? An Yazid bin Aswad al-Qala, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam panjang faqala, "Ma ma'nakum an tusallimana?" Apa yang menghalangi kamu jadi ikut salat kami? Faqala, "Ya Rasulullah, ini sing nembe sing tak kandhake nih. Inna guna kau salat fi rihalina." Lalu saya sudah salat di rumahku tadi. Fala taf'al fa innahuma lakuma nafilatun. Ora apa-apa, laksanakan saja jamaah. Kamu mendapatkan amalan sunnah. Jadi intinya adalah sholat yang kaifiyah, caranya sama itu boleh. Makmum orang yang sunnah, makmum yang fardu ke sunnah. Sing ora entuk niku jenengan sholat zuhur, makmum karo wong sholat jenazah. Karena sudah kaifiyah itu sudah berbeda, tatatannya berbeda, enggak boleh. Atau makmum jenengan sholat wajib, jenengan sholat fardu, makmum karo sholat gerhana. Itu enggak boleh, karena kaifiyatnya berbeda. Kalau gerhana kan berbeda. Bacaannya 2 kali, rukunya 2 kali, itu berbeda. Sekarang sholat sendirian di shaf paling belakang. An Ali bin Syihab radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli khalfas shaffi. Rasul melihat ada seorang berdiri di shaf paling belakang, fa waqafa hatta sarafa rajul. Maka kemudian setelah selesai faqala istaqbal shalah, ulangi salatmu. Fala salat li fardin khalfas, tidak boleh salat sendirian di belakang shaf. Ini kata Rasulullah. Ana wong salat dhewean di belakang shaf, ora ono kancane. Setelah selesai Rasulullah menegur, salat meneh kamu karena kamu tadi belum salat. Kedua, inna babak roh intaha ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr itu sampai ke masjid dan dia sedang ruku. Barokah aku belayu sholli ya shaf. Kemudian dia langsung ruku sebelum sampai ke shaf. Kesusu dan itu rakaat. Lebu urun tekap shaf. Dewean. Fazakara dzalika kalau itu diceritakan Rasulullah faqala zatakallahu khirsan la tahtadu. Rasulullah mengatakan jangan diulangi salatmu itu. Ini artinya tidak boleh. Cuma ini ada persoalan. Ketika kita datang, kalau safin sendirian itu konangan dari awal, memang belum takbir, ngatur shaf, kok ono turah hiji. Ini kan sebaiknya sijine buri, walaupun kene kosong hiji. Lah nanti ada orang datang lagi, masuk yang ke shaf. Masuk mak mlebu sing mau kosong. Ya itu. Kene do ngerti kabeh kaya kuwi. Masalahnya do ngerti. Sebentar, jelas rampung. Persoalannya ketika yang seorang itu datang terlambat. Ya wis sebelum salat sarapet kabeh, katang priye kowe? Itu minta seorang mundur. Persoalannya
kudune sing jejere niku ngerti. Jejer sing mundur. So apa? Tidak boleh dikosongi di tengah. So tidak boleh terputus. Mestinya kalau lebih mundur, geser. Sehingga nanti sing kosong ujung. Lah, nek orang ngerti, kan akhirnya jadi kosong terus. Sing iki sing mundur ngerti, tapi iki doleane orang ngerti. Ini yang jadi persoalan. Persoalan. Ini gampang-gampang susah nih. Prakteknya rodangel. Maka kadang-kadang Katolik kalian kadang-kadang membiarkan. Terus Pak Ora. Salah apa? Kalau terjadi seperti ini merusak soft. Maka menggunakan kaidah yang mengatakan bahwa kalau ada dua hal yang bermanfaat tapi juga ada madorot, maka lebih utama meninggalkan madorot. Ini kan nek mundur kan bener, tapi madorotnya kok sejarah orang ngerti. Apa meneh? Sejarah ngertine kayak paling lagi batin lagi wujung paling meneh. Sehingga orang disik. Panggil. Hah? Pinggir di. Sholat kan ke tengah, dikisah ke tengah. Lah yang mundurnya kudu merono, ora kalau mundur terus balik-balik merono menengah kan larakan. Apa meneh sofe ditaku. Tengahnya do ekor. Nah bagi seberapa itu mundur terus kanan berapa langkah itu. Iya. Ya kita nyusun sendirian kan dari tengah orang-orang terus ke pinggir. Karena kalau isok itu dari tengah. Iya, ngatur sampai dari tengah. Tengah kanan kiri kan yang meninggal madorot.